Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B di sini akan menjelaskan terkait dengan HIV/AIDS. Kami di sini beranggotakan 7 orang, di antaranya Adinda Cahaya Triseli, Dinda Farida, Febri Sandi Prayogi, Febrianti Dewi, Lina Berliani Samosir, Rahma Mahmudah, dan juga Tiara Aprianti Piperi. Oke, baik. Kita di sini akan membahas terkait dengan HIV/AIDS. Yang pertama, HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang dan merusak kekebalan tubuh pada manusia sehingga tubuh kehilangan daya tahan dan tidak dapat melawan infeksi-infeksi yang masuk. Orang yang terkena virus ini akan rentan terhadap infeksi oportunistik. Apa itu infeksi oportunistik? Adalah infeksi yang terjadi akibat oleh virus, bakteri, jamur atau parasit yang dapat terjadi pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Kemudian AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang didapat akibat dari penurunan respon kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus infeksi HIV. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi HIV. Dikenal dua tipe HIV. Yang pertama, Human Immunodeficiency Virus 1, bertanggung jawab terhadap mayoritas infeksi HIV di seluruh dunia dan gejalanya lebih berat. Kemudian, yang kedua yaitu Human Immunodeficiency Virus 2, lebih sulit ditularkan atau sering kita kenal juga dengan istilah less transmissible, lebih lambat progresivitas penyakitnya dan sangat jarang ditemukan atau hanya di Afrika Barat dan daerah-daerah terbatas lainnya. Patofisiologis HIV. Pertama, HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, baik secara vertikal, horizontal, dan juga transseksual. Jadi, HIV dapat mencapai sirkulasi sistemik secara langsung dengan diperantarai oleh benda tajam yang mampu menembus dinding pembuluh darah, atau secara tidak langsung melalui kulit dan mukosa, seperti yang terjadi pada kontak seksual. Selanjutnya, setelah berada dalam sirkulasi sistemik, maka dalam jarak 4-11 hari sejak paparan pertama HIV dapat dideteksi dalam darah, maka akan terjadi viremia dengan disertai gejala dan tanda infeksi virus akut, seperti panas tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri otot, mual, muntah, sulit tidur, batuk pilek, dan lain-lain. Keadaan ini biasanya disebut dengan sindrom retroviral akut, di mana pada fase ini mulai terjadi penurunan CD4 dan peningkatan HIV RNA viral load. Fase selanjutnya, HIV akan berusaha masuk ke dalam sel target. Yang menjadi target HIV adalah sel yang mampu mengekspresikan reseptor CD4. Di fase ini pula, enzim polimerase akan mentranskrip DNA menjadi RNA yang secara struktur berfungsi sebagai RNA genomik dan mRNA. RNA keluar dari nukleus, mRNA mengalami translasi menghasilkan polipeptida. Kemudian, polipeptida akan bergabung dengan RNA menjadi inti dari virus baru. Selanjutnya, penyebab atau etiologi HIV. Yang menjadi penyebab dari seseorang dapat terkena HIV adalah hubungan seksual dengan pengidap HIV, kemudian penyakit menular seksual, kontak dengan darah pengidap HIV, transfusi darah yang sudah tercemar virus, penggunaan jarum suntik secara bersama dengan orang yang terinfeksi HIV, dan juga dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. Gejala klinis HIV. Ada 3 tahap seseorang dapat terkena
AIDS. Yang pertama, yaitu tahap serokonversi. Pada tahap serokonversi ini terdapat gejala seperti demam biasa, sakit tenggorokan, demam, ruam kemerahan, pembengkakan kelenjar, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Kemudian, fase kedua atau fase tahap inkubasi atau laten, di mana pada fase ini gejala yang pertama itu mereda dan juga tidak menimbulkan gejala apapun. Kebanyakan di kita menganggap bahwa setelah tidak ada gejala apapun dan tahap pertama mereda itu tidak diobati secara tindak lanjut. Dan yang tahap ketiga yaitu AIDS, di mana tubuh lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi, ditandai dengan bercak putih di sekitar mulut, kelamin dan anus, kuku menguning kehitaman, berat badan turun drastis, tubuh selalu lemah, dan juga diare kronis. Yang selanjutnya yaitu stadium klinis HIV. Terdapat 4 stadium, stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4, di mana semakin tinggi nilai stadium maka tingkat keparahan HIV-nya semakin berat. Untuk lebih detailnya, kita akan menjelaskan perbedaan antara stadium 1 sampai 4. Yang pertama, stadium 1 tanpa gejala. Biasanya tidak dikategorikan sebagai AIDS. Apabila ada gejala, maka gejala yang timbul hanyalah pembesaran kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau lipatan paha. Dan pada rentang waktu 5-10 tahun ditandai dengan imunitas tubuh yang turun. Untuk stadium 2 atau penyakit ringan, biasanya gejala yang muncul ialah berat badan turun tanpa sebab yang jelas, infeksi saluran napas atas sering kambuh, herpes zoster yang berulang dalam 5 tahun, radang pada mulut, gatal pada kulit, dermatitis seboroik, infeksi jamur pada kuku. Stadium 3 atau penyakit lanjut biasanya penderita mengalami gejala berat badan turun tanpa sebab yang jelas, diare kronis tanpa sebab yang jelas, demam tanpa sebab yang jelas, kandidiasis oral atau infeksi jamur di mulut, oral hairi leukoplakia, TB paru yang terdiagnosis 2 tahun terakhir, radang mulut akut, dan penurunan jumlah leukosit, trombosit, dan eritrosit tanpa sebab yang jelas. Pada penderita stadium 4 atau penyakit berat, maka gejala yang timbul pada penderita adalah HIV wasting syndrome, pneumonia, infeksi bakteri berat, infeksi herpes simplex kronis, kandidiasis esophagus, sarkoma Kaposi, toksoplasmolisis cerebral, dan encephalopati HIV. Yang selanjutnya yaitu diagnosis laboratorium HIV. Tes laboratorium untuk mendeteksi infeksi HIV. Yang pertama, pemeriksaan jumlah CD4, deteksi antibodi, deteksi antigen, dan juga tes asam nukleat virus. Untuk tes antibodi HIV dilakukan dua uji. Yang pertama yaitu uji penapisan, berfungsi untuk mendeteksi semua orang yang terinfeksi HIV. Metode yang dilakukan yaitu ELISA dan rapid test. Untuk uji yang kedua yaitu uji konfirmasi yang berfungsi untuk membedakan true positif dan dengan false negatif. Metode yang dilakukan adalah metode Western blot dan juga IFA. Uji imunologi. Uji imunologi adalah uji untuk menemukan respon antibodi terhadap HIV dan digunakan sebagai tes screening. Ada 3 tahapan dalam uji imunologi. Yang pertama yaitu ELISA, yang kedua rapid test, dan yang ketiga IFA. Selanjutnya yaitu uji virologi. Tes virologi untuk diagnosi infeksi HIV meliputi kultur virus, tes amplifikasi asam nukleat HIV seperti DNA dan RNA HIV, dan tes untuk komponen virus. Itu saja yang dapat kelompok kami sajikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun beberapa pustaka yang masih kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.